Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita semua agar dapat kembali berkumpul di kajian pada siang hari ini yang membahas tentang hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-7 tentang agama adalah ketulusan. Shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada kehadirat Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Nah, di sini kita akan pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis ke-7 ini an Nabi Ruqayyah Tamimi bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahu Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Az-Dari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, agama itu nasihat. Pada saat itu kami semua bertanya, untuk siapa ya Rasul? Jawab Rasulullah, bagi Allah dan kitab-kitabnya Allah dan Rasulullah dan kepada imam-imam muslimin dan kepada orang awam umat muslim Islam pada umumnya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ustadz Abu Zur'ah. Waktu dan tempat kami persilakan. Nah, jazakallahu khairan Mas Ilham. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke-7 dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkunyah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah, yang bernama Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Itu terjemahan yang beredar ya, agama adalah nasihat. Terjemahan yang lain, agama hanyalah ketulusan. Terjemahan yang lainnya, dan ini terjemahan yang saya kuatkan, agama adalah ketulusan atau agama hanyalah ketulusan. Lalu para sahabat bertanya, tulus kepada siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, tulus kepada Allah, kitabnya, nabinya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat muslimin yang lainnya pada umumnya. Rawahu Muslim. Perhatikan lafal ad-dinun nasihat. Perhatikan kalimat ad-dinun nasihat. Nah, dalam bahasa Arab, ad-din ini mubtada, an-nasiha ini khobar. Khobar itu biasanya nakirah, yakni tanpa al. Ad-dinu nasihatun, gitu maksudnya. Untuk ungkapan-ungkapan yang khobarnya tanpa al, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun, tanpa al ya. As-sadaqatu burhanun, nah, tanpa al, burhan tanpa al. Nah, tapi dalam hadis ini khobarnya memakai al nasihah atau an-nasihah. Nah, ulama sastra Arab
balaghah, mereka mengatakan ketika khobar itu ma'rifat, yakni pakai al, maka menunjukkan makna hasr, pembatasan, yakni hanya. Agama hanyalah nasihah, nasihah ketulusan, ya, nasihat ketulusan. Nah, apa itu an-nasihah? Nasihah itu bahasa Arab, ya, yang diserap ke bahasa kita menjadi nasihat atau nasihat. Nah, secara asal nasihat yang akar katanya adalah nun, sod, ha, nasoha, itu artinya akhlaso, ikhlas, murni, ya, murni. Dikatakan orang menasihati temannya karena dia ingin memurnikan temannya dari kotoran, yakni kotoran-kotoran yang ada di temannya itu dibuang agar murni. Nah, itu makna nasihat. Itu makna nasihat. Sehingga terjemahan lain dari nasihat adalah ketulusan. Karena orang yang memberi nasihat lalu menjadikan orang yang dinasehati ini justru semakin marah, semakin menjadi-jadi dalam kerusakannya, maka dikatakan dia tidak menasehati, tapi memaki atau merendahkannya. Ya, dikatakan seseorang itu menasihati orang lain jika tulus. Apa contohnya tulus? Tidak menasihatinya di depan orang lain, ya, tidak menasihatinya dengan tujuan merendahkannya, karena semua ini bukanlah ketulusan, tapi merendahkan dan membeberkan aibnya. Nah, kembali ad-dinun nasihah, maka an-nasihah itu kita terjemahkan nasihat atau ketulusan. Agama hanyalah ketulusan. Nah, kalimat ini itu kalimat yang butuh objek. Tulus kepada siapa? Nah, maka para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, kepada siapa, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah satu, kedua kitabnya, ketiga rasulnya, keempat pemimpin, kelima kaum muslimin. Jadi ada 5 target nasihat, target ketulusan. Yang pertama, an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah, tulus kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah mentauhidkan Allah dan mentaatinya serta menjauhi segala larangannya. Maka ketika orang mentauhidkan Allah Ta'ala, maka dikatakan ia tulus kepada Allah, menasihat, memberikan nasihat untuk Allah. Begitu pula ketika orang melakukan ketaatan kepada Allah, seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, haji, maupun yang sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, ya, sedekah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, berbakti kepada orang tua, ya, menuntut ilmu syar'i, maka dikatakan dia tulus kepada Allah. Begitu pula menjauhi larangan Allah, ya, menjauhi larangan Allah dan apa-apa yang Allah Ta'ala benci.
maka dikatakan dia tulus kepada Allah. Dan sebaliknya, jika ia berbuat syirik kepada Allah, meninggalkan perintahnya, mendekati larangannya, maka dikatakan dia tidak tulus kepada Allah. Dan ketulusan kepada Allah ini bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang di bawahnya. Ketulusan kepada Allah yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Berikutnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Adapun larangan yang paling tinggi setelah kesyirikan adalah larangan untuk durhaka kepada orang tua. Jadi terkait dengan hak Allah adalah sholat, terkait dengan hak manusia yang paling besar adalah berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang yang kedua, an-nasihatu li kitabi, ketulusan kepada kitabnya. Ketulusan kepada kitabnya. Nah, kitab Allah ini maknanya adalah Al-Quran. Bagaimana tanda seseorang itu tulus kepada Al-Quran? Terhimpun dalam 2 perkara, yaitu dia membenarkan semua isinya. Semua kabar di dalamnya ia benarkan. Yang kedua, dia melaksanakan hukum-hukumnya. Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna firman Allah, sidqan wa adla, jujur dan adil. Yakni sidqun fi akhbarihi, sidqun fi akhbarihi wa adlan fi ahkamihi, jujur dalam beritanya dan adil dalam hukum-hukumnya. Maka berita-berita dalam Al-Quran dipercaya dan hukum-hukum dalam Al-Quran dikerjakan karena ia adil. Ini bentuk tulus kepada Al-Quran. Maka tidak termasuk tulus kepada Al-Quran adalah orang-orang yang mengatakan isi Al-Quran itu hanya berlaku di zaman tertentu. Misalkan zaman onta, kata mereka orang-orang liberal, adapun zaman Toyota sekarang maka tidak lagi berlaku. Maka ini kekufuran yang nyata kepada Al-Quran dan bukan bagian dari tulus kepada Al-Quran. Termasuk pula bukan tulus kepada Al-Quran tidak menghormati Al-Quran dengan semestinya. Mereka mengatakan Quran ini hanyalah produknya orang Arab, produknya Muhammad, bikinannya Muhammad. Ada pula mereka yang mengatakan Quran ini hanyalah kertas biasa sebagaimana modul kalian. Maka si dosen ini menginjak-injak Al-Quran di depan para mahasiswanya. Dan ini terjadi di perguruan tinggi agama, bahkan agama Islam yang ada di Nusantara. Ini terjadi karena apa? Karena mereka tidak tulus kepada Al-Quran dan mereka tidak beradab kepada Al-Quran, dan mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang liberal. Nah, termasuk bagian dari tulus kepada Al-Quran adalah dia senantiasa membacanya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dan ia berusaha untuk memahaminya, yaitu dengan belajar bahasa Arab dan belajar tafsirnya. Dia juga berusaha untuk menjadikannya sebagai penghilang kesedihannya, penghilang penyakitnya, yakni dibaca dengan niat untuk pengobatan.
baik pengobatan jasmani maupun rohani yang kita kenal dengan ruqyah. Ya. Yang belum bisa membaca Quran, ia belajar Al-Quran. Yang belum hafal surat-surat yang penting, ia menghafalnya. Maka dia dikatakan tulus kepada Al-Quran. Jangan seperti orang-orang yang mereka mengabaikan Al-Quran sehingga Allah mengabaikannya pada hari kiamat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sedih atas umatnya yang seperti ini, sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai penciptaku, ya Rabbi, sesungguhnya beberapa orang dari kaumku meninggalkan Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak menjadikannya sebagai obat, sebagai terapi, sebagai ruqyah. Ini bagian dari menghajar Al-Quranul Karim. Dan mereka di akhirat, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran akan Allah tinggalkan sebagaimana mereka meninggalkan Al-Quran. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Dan kelak kami akan mengumpulkan mereka, membangkitkan mereka dari kuburnya dalam keadaan buta. Mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal kami dahulu bisa membaca, bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Demikianlah, karena dahulu ketika datang ayat-ayat kami Al-Quran, kalian meninggalkannya. Maka pada hari ini kami pun meninggalkan kalian. Kemudian yang ketiga, an-nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk ketulusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minimal 4 perkara. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang Nabi kabarkan. Nabi mengabarkan tentang alam gaib, alam kubur, padang mahsyar, surga, neraka, dan juga mengabarkan peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Maka kita wajib mempercayainya meskipun belum terjadi, meskipun akal kita tidak bisa mencernanya. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ketika seorang mukmin telah berada di alam kuburnya, maka fayusahu fi qabrihi madda basarihi, maka kuburnya akan dilapangkan, dilebarkan sejarak pandangan matanya. Kita percaya meskipun pandangan kita tidak bisa melihatnya ketika orang mukmin telah dimasukkan ke dalam kuburnya. Tapi sebagai bentuk kita beriman kepada Rasulullah, sebagai bentuk ketulusan kita kepada Rasulullah, maka kita membenarkan semua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita. Yang kedua, termasuk ketulusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imtisalu ma amar, menjalankan perintahnya, melaksanakan perintahnya, baik perintah yang wajib maupun perintah beliau yang sunnah. Ya, perintah beliau yang wajib, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga sholat 5 waktu, maka kita menjaganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk
sholat 5 waktu berjamaah sebagai perintah anjuran, maka kita pun juga melaksanakannya semampunya, mastata'na. Maka dikatakan kita tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ijtina buma naha anhu wazajar, meninggalkan semua yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Apa saja yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam larang, baik itu haram maupun makruh, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Jika belum mampu meninggalkannya, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berupaya untuk bisa meninggalkannya. Kemudian yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bimasyarah, tidak menyembah Allah Ta'ala kecuali dengan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membikin ibadah baru yang tidak pernah Nabi ajarkan, tidak membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Siapa yang membuat perbuatan yang baru dalam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pula tulus kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengkaji sunnah-sunnahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah ketika tidur, bangun tidur, ke toilet, keluar toilet, ketika pakai baju, melepas baju, ketika makan, ketika minum, ketika naik kendaraan, ketika singgah di sebuah tempat, ketika pergi dan seterusnya, semuanya diusahakan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadza'fu anhu, dan berusaha untuk membela sunnah-sunnah beliau ketika direndahkan, dilecehkan oleh manusia. Kemudian berikutnya adalah an-nasihatu li'a'immatil muslimin, ketulusan kepada para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin, a'immah, itu ada dua. Pertama, al-a'immatu fiddin. Yang kedua, al-a'immatu fil imarah. Yang pertama, pemimpin dalam agama, yaitu para ulama. Yang kedua, pemimpin dalam kenegaraan. Mereka berdua masuk kategori pemimpin. Bagaimana bentuk ketulusan kepada di antara bentuknya adalah sabar ketika bersama mereka dalam bermajlis, dalam mendengarkan, dan sabar dalam menyebarkan ilmunya dengan apa yang bisa dilakukan, mungkin dengan menerjemahkannya atau mengkajinya atau menyebarkan kasetnya atau menghadiahkan bukunya kepada orang lain dan seterusnya. Itu bagian dari tulus kepada mereka. Termasuk pula mencintai mereka para ulama dan tidak menjadikan ketergelinciran mereka dalam sebuah bab untuk merendahkan mereka. Kemudian bagaimana bentuk tulus kepada para pemimpin kaum muslimin, yaitu mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak membeberkan kebijakan-kebijakan mereka yang menyimpang. Bukan berarti kita membiarkan penyimpangan para pemimpin, tidak. Tetapi caranya harus benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak boleh membeberkan di halayak ramai seperti di medsos, Facebook, WhatsApp, maka ini hukumnya haram. Tetapi para tokoh agama yang memiliki koneksi ke pemimpin, mereka menasihatinya secara privasi, baik dengan surat maupun dengan telepon maupun dengan empat mata. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakra'uhu falya'khudh biyadihi falyakhlufi." Siapa yang melihat dari pemimpinnya apa yang ia tidak sukai,
maka hendaknya ia pegang tangannya dan menyendiri bersamanya 4 mata, yakni bicara baik-baik. Jika diterima maka alhamdulillah, jika ditolak maka telah bebas tanggungan dari tulus kepada para pemimpin. Dan taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh para pemimpin kaum muslimin, meskipun mereka orang-orang yang fasik. Kefasikannya itu antara dirinya dengan Allah, adapun kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati semua kebijakan para pemimpin selagi kebijakan itu bukan maksiat. Karena tidak boleh mentaati pemimpin dalam bermaksiat dalam masalah agama. Contohnya adalah ketika mereka mengatakan rokok itu diperbolehkan, maka kita mengingkari, tidak menyetujuinya, meskipun tidak keluar-keluar di media sosial. Misalkan pula pemimpin mengatakan khamr itu legal, bebas diperjualbelikan, maka kita tidak meridhoinya dan mengingkarinya. Ketika pemimpin mengatakan ketika berkendara maka wajib pakai helm karena ini perkara yang ma'ruf, maka kita wajib mentaatinya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal perkara yang ma'ruf, ataupun perkara yang mungkar maka kita tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Kemudian berikutnya adalah ketulusan kepada kaum muslimin. Bagaimana bentuknya? Yaitu mencintai mereka. Mencintai untuk mereka apa saja yang kita cintai untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Membantu mereka, menolong mereka, mengajari mereka, memberi makan mereka, menuntun mereka, mengenyangkan mereka, menjawab salam mereka, menjenguk yang sakit dari mereka, mendoakan yarhamukallah jika mereka bersin, mengantarkan jenazahnya jika meninggal, dan seterusnya dari bentuk-bentuk kebaikan antara sesama muslim. Itu bagian dari ketulusan kepada mereka, bukan sebaliknya saling dendam, saling iri, saling hasad, saling membuka aib. Ini bukan bagian dari ketulusan di antara kaum muslimin. Ini hadis yang berkaitan dengan ketulusan. Jika ini dipraktekkan dengan sebaik-baiknya atau mendekatinya, maka ini alamat kesejahteraan di dunia sebelum di akhirat. Allahu ta'ala. Demikian penjelasan hadis yang nomor 7 pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, dipersilakan sebelum kita tutup. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Mungkin dari teman-teman untuk ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas atau mempunyai pertanyaan tersendiri, monggo, kita masih ada waktu untuk sesi pertanyaan ini. Kita tunggu sampai 13 lebih 7 ya teman-teman, atau lebih 6. Kalau memang sudah dirasa cukup, kita bisa akhiri nanti. Monggo teman-teman, kalau mungkin ada yang ingin bertanya, monggo.
Silakan Mas Ilham untuk diringkas kesimpulan dari materi kita. Oh, ini ada yang tanya, silakan. Ini ada yang tanya dari Mas Ahmad. Pak Ustadz, apakah ada nasihat bagi kami yang rasanya belum mampu sepertinya memberikan nasihat kepada keluarga, teman atau orang lain karena khawatir dimusuhi atau khawatir tidak diterima oleh mereka? Ya, ada pertanyaan, apakah ada nasihat bagi kami yang rasanya masih belum mampu sepertinya memberikan nasihat kepada keluarga, teman atau orang lain karena khawatir dimusuhi atau khawatir tidak diterima oleh mereka. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ada sebuah renungan bersama, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira, maka beliau ketakutan dan beliau ketika pulang ke rumah, Khadijah menawarkan, mari kita pergi ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah ahli baca kitab Taurat dan dia masih lurus di atas agama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, ya bana akhi madataro, wahai keponakanku, apa yang kamu alami? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa di Gua Hira berupa wahyu. Maka berkata Waraqah dan namusul ladzi unzila ala Musa, dia adalah namus, yakni Jibril yang turun kepada Musa dahulu. Laukana ya laitani ya laitani jaza'a ya laitani nasron hayyan iz akhrajaka qaumuka. Andai saja jika aku masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu, maka aku akan menolongmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, apakah mereka akan mengusirku? Berkata Waraqah, na'am. Lam ya'ti ahadun bima ji'ta bih illa udiya. Tidak ada seorang pun dari para nabi dahulu yang membawa ajaran seperti kamu, melainkan pasti dia akan dimusuhi. Yakni Waraqah sudah tahu jalan peristiwanya ketika Nabi nanti berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang agar jangan berbuat kesyirikan, agar menjauhi maksiat, agar menegakkan sholat, pasti Nabi nanti akan diganggu, bahkan akan diusir. Ini namanya sunnatullah. Sunnatullah pada setiap orang yang mereka meniti jalan para nabi berupa memberikan nasihat ketulusan kepada orang lain, dia akan dimusuhi. Tapi ini sebentar. Buktinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dimusuhi, beliau mendapatkan banyak pertolongan dari Allah berupa para sahabatnya yang setia kepadanya, berupa kemenangan dalam banyak peperangan, ya kan? Ini semua bagian dari karunia Allah. Maka anak nasihatkan kepada teman-teman sekalian untuk sabar ketika memberikan nasihat. Ya. Karena tugas para nabi dan pewarisnya adalah menyampaikan saja dengan lembut. Adapun responnya itu urusan Allah Ta'ala yang akan membalasnya. In anta illa nadhir, tugasmu hanyalah menyampaikan. Lasta alaihim bimusaytir, kamu tidak boleh memaksa mereka, keras kepada mereka, cukup sampaikan saja, ajak mereka dengan cara yang baik dan bagus. Adapun respon mereka tidak masalah, ya, karena kita mengajak mereka kepada kebaikan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, Allah berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu bahwa semua orang itu mereka rugi kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Setelah ia tahu iman dan ia sudah beramal soleh, apa berikutnya? Watawasau bil haq, saling berwasiat, saling menasehati dalam
kebenaran, kebaikan. Wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena bagaimanapun juga ketika orang menasihati dalam kebenaran, dia pasti akan diganggu, maka butuh kesabaran. Maka ayat berikutnya adalah tentang kesabaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz jawabannya. Mungkin dari Mas Ahmad ada tanggapan atau sebelum ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Sepertinya sudah menjawab dari pertanyaannya Mas Ahmad. Kemudian ini dari Mas Rino. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika menasihati seseorang secara terbuka di medsos dengan tujuan agar meluruskan orang banyak yang terdampak informasi melenceng dari orang tersebut, di mana orang yang menyebarkan informasi ini juga melakukan secara terbuka juga di media sosial misalnya. Ya. Sebentar ya. Ya, maaf sebentar ya. Baik, kita melanjutkan. Tadi pertanyaannya adalah tentang tes suara anak di sana. Jelas ke? Jelas Ustaz. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa yang pertama adalah orang yang salah itu ada dua keadaan. Pertama, dia itu orang baik. Yang kedua, dia itu orang yang tidak baik. Orang yang baik, orang yang dikenal sebagai orang yang baik, ahli ilmu misalkan, atau ahli ibadah misalkan, maka tidak boleh menasihati mereka di medsos atau di publik, nggak boleh. Tapi secara jabri atau sendiri privasi. Adapun orang yang dia yang tidak baik, suka menampakkan keburukannya, maka cara menasehatinya di depan publik. Karena orang semacam ini itu sulit untuk menerima nasihat, sementara kerusakan yang sudah disebar di masyarakat maka perlu dibantah di publik, gitu ya. Ana simpulkan bahwa menasehati itu ada dua keadaan, privasi dan ini yang asal dalam menasehati siapapun gitu ya. Tapi terkadang kita menasehatinya di publik ketika melihat bahwa orang yang melakukan kerusakan ini orang yang terbiasa terang-terangan dalam melakukan kerusakan, maka dinasehati di publik. Tetapi secara umum orang itu lebih menerima jika dinasihati secara sembunyi-sembunyi, dijabri, di inbox gitu kan. Dan mereka sulit untuk menerima nasihat yang mana nasihat itu bisa mempermalukan mereka. Ini yang bisa ana jawab. Allahu a'lam. Mungkin dari Mas Reno atau apa mungkin apaan mungkin. Sudah menjawab dari Mas Reno. Ya. Mungkin kita cukupkan ya, kalau mungkin ada yang bertanya lagi.
Silakan Mas Ilham untuk dirangkum materi kita. Jadi untuk siang hari ini kita membahas tentang hadis yang ketiga, yaitu tentang ketulusan dan nasihat. Yang pertama yaitu kepada Allah, dan nantinya kita menjalankan segala tuntunannya atau Afwan Mas Ilham, suara mic-nya bisa dibenarkan ya Mas? Agak kurang jelas tadi. Oh ya, ini udah jelas? Ya, sudah lumayan jelas. Oke, terima kasih. Jadi untuk siang hari ini kita bisa dapat cukupkan, dan untuk materi pada siang hari ini kita mengkaji hadis ke-7 dari hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu tentang ketulusan dan atau sebuah nasihat. Yang pertama kepada Allah, kemudian kepada kitab-kitabnya, kemudian ke para rasulnya, kemudian ke para pemimpin, dan juga untuk umat muslim. Yang mana ketika kita bentuk ketulusan kita kepada Allah, yaitu caranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian untuk kitabnya kita selalu percaya kepada firman-firman Allah, yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian untuk kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kita menjalankan segala apa yang dianjurkan oleh beliau dahulu, yang sebagaimana yang sudah ada di dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian kepada para pemimpin-pemimpin kita, bagaimana cara menasihati mereka, dan kepada umat muslim itu sendiri juga bagaimana kita ingin memberi masukan-masukan kepada beliau-beliau ini, dengan cara kita lebih baik untuk menasihati mereka dengan cara privasi atau secara diam-diam. Baik, mungkin segitu dulu. Mungkin ada kata-kata penutup dari Ustadz. Monggo Ustadz. Sebelumnya itu mic-nya belum Ustadz. Oh ya. Mic-nya belum di. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita ini sebagai pemberat timbangan kita di akhirat, pada hari ketika tidak bermanfaat harta maupun keturunan, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran katsiran Ustaz, jazakallahu khairan.